menerima. Ada kepada suatu hari sakit saudara laki istri, adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya hampirlah mati kepada rasanya. Lalulah memanggil akan anaknya, dicium kepala dengan tangisnya. Kepada suatu hari sakit saudagar laki istri, adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya hampirlah mati kepada rasanya. Yang mati jasa tak fana, asalkan buahnya elok sempurna. Banyakkan hikmah besar dan seni, serahkan kepada Tuhan Rabbani. Jasa yang kekal berfaedah murni, umur yang kedua bagi insani. Kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya hampirlah mati kepada rasanya. Lalulah memanggil akan anaknya, dicium kepala dengan tangisnya. Katanya, wahai cahaya mataku, tinggallah Tuhan buah hatiku. Yang mati jasa tak fana, asalkan buahnya elok sempurna. Banyakkan hikmah besar dan seni, serahkan kepada Tuhan Rabbani. Jasa yang kekal berfaedah murni, umur yang kedua bagi insani. Hidup manusia jangan percuma, buatlah bakti budi utama. Selagi baik akan menjelma, selagi selama
wahai teruna, hidupmu biar memberi guna. Kamu yang mati, jasa tak fana, asalkan buahnya elok sempurna. Banyakkan hikmah, besar dan seni, serahkan kepada Tuhan Rabbani. Jasa yang kekal, berfaedah murni, umur yang kedua bagi insan ini. Ada kepada suatu hari, sekian saudagar laki isteri adalah kiranya 7 hari, tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya, bila mati kepada rasanya. Lalulah memanggil akan anaknya, dicium kepala dengan tangisnya. Jasa yang kekal, berfaedah murni, umur yang kedua bagi insan ini. Hidup manusia jangan percuma, buatlah bakti budi utama. Selagi bayinya kekal menjelma, si mati hidup selama-lama. Buatlah baik sedaya upaya, hidup berbakti memberi cahaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Alhamdulillah kami sudah selesai menilai. Tadi melihat 9 peserta finalis ya, hasil dari penyisian, dan alhamdulillah sudah didapat pemenangnya 6 juara begitu ya. Juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Nah, samping saya saat ini ada salah satu juri yang sudah sangat terkenal di Sumatera Utara, bahkan nasional, Bang Suyadisan SPD MSI, kandidat doktor. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau nggak sehat tidak kesini nih. Iya, betul sekali. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Bang Yadi. Ya. Tadi kan kita udah menilai, sama-sama melihat berbagai potensi ya Bang, Iya, dari iya. syair. Boleh cerita sedikit nggak Bang, biar teman-teman tahu. Sebenarnya Ya. syair ini salah satu jenis karya sastra, jenis prosa atau puisi Bang? Ya, inilah dia unik nih ya. Syair ini bisa kita katakan ini jenis sastra lisan ya. Sastra lisan yang termasuk sastra lisan yang tertua, Oh, tertua di ya. Nusantara gitu ya. Selain mantra, pantun begitu kan. Iya, iya, iya. Jadi memang karena dia masih bersifat sastra lisan atau sastra lama, nah biasanya syair-syair ini memang disampaikan melalui dendang, melalui lagu-lagu. Ada yang bisa main alat sendiri, ada yang alat musiknya dimainkan orang lain. Yang jelas dia mendendangkan ini gitu. Nah biasanya syair ini kan berisi nasihat-nasihat kepada khalayak gitu.
dan biasanya juga dulu kala itu ya dilakukan secara spontan. Oh gitu. Spontan gitu, karena memang pedendangnya ini memang pesairnya. Nah, ini pesair ya. Pesair Nah, ya. karena yang pesairnya ini memang orang yang memiliki segumpal ya kosakata ya, nada irama yang memang udah di kepalanya itu. Spontan ya bisa dulu ya? disampaikan spontan, belum ada. Nah, mungkin tugas orang yang menulis lah gitu, merekam, kemudian tulis, merekam, tulis gitu. Jadi ditulis orang gitu. Nah, itulah sekilas ya untuk syair. Gitu. Kalau secara teoretiknya gitu, merupakan sastra lama Kalau ya. dari perspektif historis nih Bang, syair itu sebenarnya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, khususnya di bagian pesisir, atau memang datangnya dari Provinsi Riau atau Pekanbaru? Iya, gini, kita kadang-kadang kita lepaskan dari batas teritorial, batas geografis ya. Yang jelas syair ini secara demografis ya, ini ada pada masyarakat agraris, terutama masyarakat di pedesaan, masyarakat di masyarakat pantai ya, masyarakat di kalangan pertanian gitu ya. Misalnya ada kalangan di pertanian, mungkin ada Melayu yang di persawahan di mana gitu ya. Mereka bisa dendangkan syair ini gitu kan. Nah, bisa juga di wilayah pantai, wilayah pesisir gitu. Jadi dimanapun saja berada dia, kalau ada kawasan pantai, kemudian kawasan Sawahan gitu ya. pesawahan itu ya, itu pasti ada ya syair-syair ini, dan beragam bentuknya, beragam jenisnya gitu. Jadi tidak hanya di wilayah Jazirah Sumatera ini, tapi juga ada di Kalimantan ya, kemudian ada di Jawa. Makasih. Ya, di Jawa juga ya, di tanah Pasundan gitu ya, di Jawa Tengah gitu ya, di Jogja, di Solo gitu ya. Ada juga. Nah, syair itu juga ada ya, dari tembang-tembang, dari kidung-kidung itu. Iya, benar-benar. Ini memang bentuk sastra tertua. Bahkan kalau di sastra Bataknya ada andung-andung juga, tulis-tulis gitu ya. Iya. Syair untuk menangisi jenazah gitu kalau di sastra Batak. Itu di wilayah masyarakat agraris ya, di kawasan pertanian. Belum pada masyarakat urban ya, di perkotaan. Karena di perkotaan ini kan seninya kebanyakan seni-seni modern ya, kemudian campur-campur ya dari mana-mana, sehingga bisa menghasilkan karya-karya baru yang bentuknya perubahan atau kebaruan dari bentuk-bentuk syair itu gitu. Oh gitu. Kalau untuk syair ini sama nggak dengan gurindam Bang Yani? Wah, jelas beda ya, dari struktur ya, dari bentuk ya, bentuk fisiknya gitu, struktur bentuk ya. Kalau isi sama-sama nasihat ya, berupa nasihat, kemudian berupa ya timbalan bunyi. Di gurindam bisa AA, bisa juga AB, ada rima gitu ya, untuk rima ya, permainan rima, permainan bunyinya kayak. Kalau syair kan kalau secara teoretik kan AA gitu ya. Nah, kalau syair kan secara teoretik lagi harus 4 baris sebait. Jadi bentuk fisiknya jelas beda. Kalau isinya sama nasihat-nasihat ya. Nasihat ya, nadanya juga sama gitu. Nah, tadi Bang Yadi kan lihat beberapa peserta ini Bang, ada yang guru juga ya, ada yang mahasiswa. Kira-kira kalau kita lihat nih dari kompetensi mereka ini, udah cocok belum mereka nih dikatakan pesyair Bang Yadi? Nah, ini dia. Ini betul sebetulnya bagaimana supaya syair ini tetap ada di muka bumi ini, gitu ya. Mungkin syair bisa ditulis oleh siapa saja, ya. Bisa ditulis oleh siapa saja. Tidak hanya oleh pesair-pesair yang orang-orang lama begitu ya, tapi orang-orang sekarang juga bisa, karena bentuknya sudah langka gitu ya. Namun untuk menyampaikan kepada publik tentang syair itu, nah ini dia perlu pengembangan lah, antara lain melalui event-event lomba seperti ini. Jadi memang kalau syair mau dikembalikan ke jati dirinya, memang harus disampaikan melalui dendang-dendang. Jadi bukan dibacakan, bukan ya. Kalau pantun itu di petata petitikan pantun gitu kan. Nah, puisi juga seperti itu, dibacakan, disampaikan. Nah, kalau syair ini memang dilakukan, lebih tepat itu dilakukan ya. Antara dendang, lagu itu kadang-kadang nyari sama, tapi sebetulnya ada
perbedaan. Ada perbedaan Serupa tapi tak sama. Jadi dengan cara-cara seperti ini, bagaimana mengembalikan syair itu ke dalam ruang publik gitu ya? Bagaimana syair juga bisa masuk ke ruang publik. Nah, hari ini Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan menyelenggarakan ini. Kalau bisa ini lestarikannya ya setiap tahun. Memang tiap tahun. Setiap tahun. Bahkan bila perlu ini masuk ke dalam kurikulum. Dalam pembelajaran. Sebagai output mata kuliah mungkin. Iya, apakah perkuliahan sastra Nusantara atau apa gitu kan, atau dalam keberadaan sekarang kurikulum merdeka dengan mereka belajar ini bentuk syair ini bisa dikembangkan. Kalau dalam merdeka belajar ini kan mereka bisa belajar kepada si empu ya, pada syair, pada pedendang yang sekarang ini sudah langka di Sumatera Utara. Pendendangnya ini sudah kami pernah melakukan riset itu sudah tua-tua, udah sepuh ya, 70-an tahun. Ketika itu kami ambil di Natal itu ya, itu ada penyair itu udah ke 80-an ya. Kemudian di Batubara juga itu sampai di dekat laut itu juga umurnya itu udah ya, itu memang mereka memang mereka pedendang. Ya, mereka pedendang dan mereka pesair. Tanya sama dia syair dari mana gitu ya. Ya begitu saja muncul yang anonim begitu kan. Apa yang ada pada mereka, dan mereka mendendangkannya sahdu. Ada yang disenandungkan, ada yang diandungkan, ada senandung ya. Wilayah yang tadi sebut Tanjung Balai, Batubara dengan model-model senandung gitu. Ada di Natal modelnya namanya badingkit. Badingkit. Ada modelnya badendang, ada badendang gitu kan. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara ini. Nah, jadi tadi dari sekian puluh peserta ada 9 yang finalis tadi. Ini ya kita sampaikan luar biasa juga ya, karena sebagian besar tuh mahasiswa. Ya, sebagian besar mahasiswa. Berarti ini sudah praktik ini sepertinya. Iya. Mahasiswa dari sini ya? Dari Unimed ada. Iya, kemudian Unimed. Kemudian dari Unimed. Nah, inilah. Teruslah mungkin ini kan bisa jadi pengembangan dari mata kuliah melalui lomba-lomba begini. Betul. Ini harus diteruskan. Kemudian tadi ada guru ya, ada guru. Ada guru tadi 2 orang ya. Guru ini dianggaplah sebagai masyarakat ya, masyarakat umum ya, yang kebetulan dia pendidik gitu. Nah, ini kan langka dengan pesertanya yang ya cuma sedikit. Kita anggap sedikit lah yang peserta dari luar gitu ya. Gitu. Mungkin kalau mahasiswa karena nanti ada nilai dari dosennya. Nah, yang dari masyarakat umum ini kan kantong Sumatera Utara ini masyarakat Melayunya tinggi, kuat gitu. Tapi kok antusiasnya kurang begitu ya kira-kira. Nah, mungkin apakah publikasi yang belum maksimal mungkin ya Bang Yadi ya. Waktu Balai Bahasa yang menyelenggarakan ini itu ya lumayan ya. Pesertanya bisa 20-an, itu dari luar semua tuh ya. Itu ada anak sekolah, ada yang masuk kerja, wah itu dipadukan. Karena juri itu tidak melihat itu siapa mereka, profesi nggak melihat. Dari latar belakang apa, ya, kan? Apa tampilannya. Nah cuman ini 2 tahun ini ya mungkin karena pandemi, Balai Bahasa Sumatera Utara tidak melakukan ini ya, tidak melakukan ini. Tapi semoga nanti apakah Balai Bahasa atau lembaga mana ini melakukan revitalisasi juga terhadap keberadaan syair, dendang syair di Sumatera Utara ini. Artinya harus diapakan kembali lah ya, digelorakan kembali lah Bang. Karena sayang sekali kita Medan ini kan suku Melayu mayoritas kita katakan ya. Makanya harusnya memang banyak pesyair-pesyair baru yang muncul dari kalangan muda, mungkin seperti itu. Iya, kalangan muda ya di kawasan pantai ya, di daerah Percut itu biasanya itu banyak itu para pedendang. Kemudian di Amparan Perak, kemudian di Langkat itu juga kuat ya. Langkat juga itu kuat dendangnya. Kemudian di kawasan pesisir di Deli Serdang Bedage. Belum lagi kawasan Asahan Raya ya, Labuan Batu Raya itu kuat. Kemudian daerah Pantai Barat itu daerah Taponi Tengah itu juga ada pedendangnya di sana ya. Di sana juga toko-tokonya kuat. Mungkin karena
promosi ya, Iya. mungkin kurang gencar gitu ya. Mungkin karena kurang gencar, mungkin karena menyangkut ini juga mungkin. Hadiahnya coba dibuat hadiahnya juara 1 10 juta gitu. 5 juta cari sponsor gitu kan. Seperti balai bahasa itu kan, juara 1 ini 5 juta gitu kan, bahkan 7,5 juta. Jadi wah, ikut mereka. Ya kan? Jadi mungkin nanti untuk next project teman-teman di Unimed bisa mengadakan khusus acara untuk pedendang syair. Ya, betul. Jadi semuanya bisa berpartisipasi dari kalangan muda sampai dengan kalangan senior. Oke, Iya. teman-teman, saya rasa itu ya. Bang Yadi ada pesan-pesan mungkin untuk yang juara, Bang Yadi, silakan. Oh, iya, siap. Ini kan kebetulan belum diumumkan pada yang juara. Nah, nanti siapapun yang juara, lihat pengumumannya nanti, ya kan. Nah, kita anggaplah ini merupakan bagian ya, perwakilan dari peserta. Kebetulan hari ini dia mewakili peserta, bahwasanya beginilah bentuk dendang syair gitu ya. Nah, siapa tahu kan yang bukan juara 1 bukan berarti itu juga bukan mewakili. Yang juara 2, juara 3 dan seterusnya itu sampai yang 6 besar itu bagus. Itu mereka semuanya bagus gitu ya. Nah, cuma diwakili oleh satu orang itu nanti yang bagaimana yang juara 1 itu. Jadi jangan merasa berkecil hati yang tidak juara 1 dan Yang menang jangan berbangga diri. Iya Tetap kan? dilatih, diasah terus ya. Iya. Dan syair ini harus juga dimasyarakatkan. Iya, Jadi ya, yang kebetulan mahasiswa ketika lomba ini sudah selesai, jangan berhenti. Iya. Teruslah berdendang. Iya kan? Nah, itu dia. Oke, mereka semua itu tadi wawancara singkat kita dengan Bang Yadi, karena Bang Yadi ada kegiatan lagi ya, nanti kita sambung khusus untuk wawancara dengan Bang Yadi. Saat Ya. ini Bang Yadi tugas di Balai Bahasa udah ya? Sudah paripurna ya kan? Nah, kebetulan kita hijrah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, khususnya di Pusat Riset Bahasa, Sastra dan Komunitas. Mantap. Gitu. Oke Bang Yadi, sukses terus untuk segala aktivitasnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.